Semangat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua selalu berlimpah berkah bagi sesama untuk kebaikan alam semesta. Pagi hari ini saya ingin men-sharingkan mengenai P-browser, teman-teman. Apa itu P-browser? P-browser itu ibaratnya seperti Google ataupun UC browser. Nah, P-browser ini menariknya yaitu aplikasi yang dibuat oleh Pi, dan ini bisa memberikan kita koin Pi atau cryptocurrency dari Pi. Caranya bagaimana? Caranya mudah sekali, teman-teman. Teman-teman tinggal menggunakan Pi browser ini untuk mencari tahu sesuatu hal di dunia maya seperti halnya Google. Kegunaan dari Google. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ini di Pi browser kita buka. Nah, setelah itu teman-teman tinggal cari. Misalkan teman-teman ingin uh, browsing mengenai Facebook. Sorry, browsing mengenai Facebook. Seperti ini ya, teman. Tinggal search seperti ini dan ini akan keluar. Dan semakin sering teman-teman menggunakan browsing sesuatu hal di internet menggunakan browser, itu akan menambah persentase atau kenaikan dari koin Pi Anda seperti itu. Nah, ini manfaat dari Pi browser. Nah, Pi browser itu seperti itu, teman-teman. Nah, apa bedanya Pi browser dengan UC browser ataupun Google atau browser-browser yang lain? Nah, perbedaannya adalah Pi browser ini menggunakan web 3, teman-teman. Dan web 3 itu hanya yang punya satu-satunya hanya Pi browser. Bisa teman-teman lihat di sini, untuk web 3 itu bukan HTTPS, jadi bukan HTTPS :// welcome bla bla bla, itu tidak seperti itu. Sedangkan di web 3 itu sudah p://welcome.p. Nah, itulah yang dinamakan dengan web 3. Dan di web 3 ini teknologi terbaru dari browser, teman-teman, dan teman-teman bisa maksimalkan untuk mendapatkan tambahan koin Pi di UC browser. Dan ini jauh lebih cepat dibanding dengan web 2. Dan saat ini yang beredar di Indonesia itu menggunakan web 2. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin berarti teman-teman ada yang tanya, bagaimana saya bisa mendapatkan Pi-nya? Atau saya bisa menggunakan Pi browsernya itu dari mana? Teman-teman bisa klik di sini, teman-teman. Di Pi, aplikasi Pi mesin tambang Anda. Kita tunggu, teman-teman. Nah, di sini. Nah, setelah itu teman-teman klik di sini. Nah, di sini ada tulisan Pi browser. Nanti akan diarahkan untuk download di Play Store. Seperti itu. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi inilah tampilan Pi browser. Nah, setelah teman-teman memiliki Pi browser, teman-teman segera setting di sini. Ada chat Pi, ada wallet Pi, ada brainstorm Pi, ada main Pi, ada blockchain Pi, ada develop Pi, dan ada KYC Pi. Jadi tampilan browser Pi ini sudah berubah, teman-teman. Sebelum ulang tahun Pi tanggal 14 bulan 3 Maret kemarin, itu tampilannya nggak seperti ini. Setelah ulang tahun ada tambahan KYC Pi. Artinya progres dari Pi ini sendiri sudah mulai bertambah, teman-teman. Nah, bagaimana cara settingnya? Caranya mudah sekali. Untuk wallet Pi itu adalah dompet digital Anda. Dan ini teman-teman tinggal klik di sini. Nanti teman-teman akan mendapatkan 12 suku kata. Nah, 12 suku kata ini teman-teman tulis di kertas, disimpan, bisa disimpan di dompet, bisa disimpan di lemari, bisa disimpan di Google Drive, bisa disimpan di Facebook yang ditandai hanya untuk Anda yang bisa melihat. Seperti itu. Nah, berarti saya harus simpan seperti apa? Buatlah 3 atau 4 tulisan disimpan di setiap tempat, teman-teman. Karena kalau misalkan handphone Anda hilang, Anda masih bisa gunakan untuk membuka dompet wallet Pi Anda di handphone yang lain. Karena 12 suku kata ini hal yang sangat penting, teman-teman. Ini yang saya alami waktu dulu, waktu masih Bitcoin masih baru-barunya. Di situ
masih belum ada edukasi mengenai bagaimana cara menggunakan blockchain atau dompet digital. Waktu dulu sudah bikin, karena tidak ada yang mengarahkan 12 suku kata ini, akhirnya lupa teman-teman. Dan hilang Bitcoin saya. Lumayan itu. Kalau saat ini nilainya wah sudah jadi milioner saya ini teman-teman. Ya karena tidak ada yang mengarahkan, akhirnya jadi seperti itu. Nah, bisa menggunakan kunci sidik jari atau dapat mengatur ulang dompet Anda kalau Anda lupa passwordnya. Anda teman-teman bisa lakukan untuk mengatur dompet Anda dengan memasukkan 12 suku kata tadi. Nah, untuk brainstorm ini teman-teman bisa melihat progres proyek kedepannya dari Pi ini. Jadi progresnya luar biasa banyak sekali teman-teman. Nah ini teman-teman bisa baca. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris bisa translate. Translate-nya di mana? Translate-nya pakai Pi browser supaya teman-teman dapat tambahan kripto Pi dari menggunakan Pi browser. Nah berikutnya ada MainPi. Nah ini MainPi ini yang ini teman-teman. Ini istilahnya untuk mesin tambangnya. Jadi beda antara browser Pi dengan MainPi. Kalau MainPi ibarat kata mesin tambangnya, kalau browser Pi itu untuk menyimpan dompet Anda, untuk men-search segala sesuatu di internet menggunakan Pi browser, sama halnya seperti UC browser ataupun Google, seperti itu ya. Nah, kemarin ada yang tanya, kalau 1/2 ini gimana maksudnya? 1/2 ini adalah saya sebagai pengundang. Nah setelah itu yang kedua adalah referralnya. Jadi kalau referralnya ini nggak aktif, ini akan diingatkan. Jadi kita harus mengingatkan referral kita untuk segera klik proses nambangnya di sini. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana cara menambangnya? Ya tinggal diklik ini. Nah setelah itu ada pertanyaan lagi, apakah ini hanya maksimal 2? Enggak, sampai 20 pun bisa. Nanti di sini kalau yang satu ini adalah orang yang menambang, 2 ini maksimal jumlah dari referralnya, begitu. Kalau referralnya 20, yang nambang cuma satu, ya 1/20, begitu teman-teman. Ya, ini untuk main P. Terus untuk blockchain P ini adalah untuk transaksinya, begitu. Jadi transaksi. Nah, ini ada beberapa teman-teman kita yang sudah dahulu menggunakan P, mereka juga sudah bisa bertransaksi. Nah, ini contoh transaksi mereka. Seperti itu. Di luar negeri sudah mulai transaksi karena lebih dulu KYC dengan jumlah persentase yang lebih besar. Nah, mereka bisa transaksi seperti ini. Nah, ini dompetnya 3 bulan yang lalu seperti itu. Nah, ini pada saat uji tes Pi beberapa bulan yang lalu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah mengenai aktivasi Pi Wallet, develop Pi. Nah, KYCP. KYCP ini adalah teman-teman harus verifikasi datanya. Jadi ada beberapa pionir yang sudah bisa untuk login. Jadi ada beberapa di grup itu mengatakan ada yang sudah bisa KYCP begitu. Nah, ini saya coba-coba dari kemarin nih belum bisa. Masih tulisannya see you soon. Artinya coba lagi seperti itu. Nah, coba teman-teman klik nanti apakah sudah bisa KYC atau enggak begitu. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga sekiranya sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, bye bye.